Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Wahid Muhammad Sodik selaku asisten di Praktikum Statistik Laboratorium Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, kali ini kita akan belajar tentang analisis korelasi. Nah, apa sih analisis korelasi gitu kan ya? Analisis korelasi adalah analisis atau uji yang digunakan untuk menguji bagaimana hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi di analisis korelasi ini kita ingin melihat bagaimana hubungan misalkan variabel X terhadap variabel Y atau variabel X terhadap variabel Y X juga. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan uji korelasi. Yang pertama, kita tentu harus punya data. Data kita bisa berupa data kuantitatif, itu yang biasanya kita pakai. Kemudian bisa juga data-data dalam skala Likert kita uji korelasi, itu juga bisa. Ya. Kemudian yang kedua, data-data tersebut atau yang akan kita uji korelasi haruslah berdistribusi normal. Ya, kalau itu sudah terpenuhi, maka kita bisa melakukan uji korelasi, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya terkait dengan konsep, teori, dan lain sebagainya, saya rasa bisa dengan Pak Zul, ya, selaku instruktur dan juga dosen pengampu mata kuliah statistik. Nah, sekarang kita langsung ke contoh kasus. Maaf, ini dari bawah. Nah, di sini untuk korelasi nanti kita akan menggunakan yang namanya pivot correlation. Ya. Nah, kalau misalkan ada contoh kasus seperti ini. Sekelompok mahasiswa sedang melakukan penelitian mengenai produksi kacang panjang di desa XYZ. Mereka mengumpulkan data berupa jumlah produksi, luas lahan, dan jumlah benih. Ya, kemudian mereka ingin membuktikan apakah terdapat hubungan antara jumlah produksi dengan luas lahan dan jumlah benih. Jadi di sini kasusnya adalah kita ingin menguji bagaimana hubungan jumlah produksi dengan luas lahan dan jumlah produksi dengan jumlah benih, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti total sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu sebanyak 26. Jadi mahasiswa-mahasiswa tersebut mengumpulkan data sebanyak 26 sampel. Nah, adapun data yang diperoleh kurang lebih di bawah ini ada responden, ini adalah nama-nama petaninya, misalkan di lambangan ABC gitu. Kemudian ada produksi atau jumlah produksinya dinyatakan dalam kilogram, kemudian luas lahan dalam hektar, kemudian jumlah benihnya dinyatakan dalam kilogram. Nah, ini totalnya ada 26. Nah, kemudian kita menggunakan tingkat kesalahan 5%. Oke, kita langsung seperti biasa. Sebelum kita melakukan pengujian, maka kita harus terlebih dahulu yang namanya membuat hipotesis supaya lebih mudah kita menggarapnya, ya. Nah, langkah pertama kita buat hipotesis. Nah, seperti yang sebelumnya, hipotesis itu selalu ada dua, ya, ada H0 dan juga ada H1. Nah, H0 itu kuncinya adalah tidak berhubungan. Tidak ada hubungan gitu aja deh, tidak ada hubungan. Kuncinya itu. Kemudian yang di bawahnya itu pasti memiliki hubungan atau ada hubungan sama saja. Nah, sekarang dengan kasus yang seperti di atas tadi, seperti ini, ingin melihat hubungan antara jumlah produksi dan luas lahan dan jumlah benih, maka kita bisa membuat hipotesisnya kurang lebih seperti ini. Berarti tidak ada hubungan antara jumlah produksi dengan luas lahan dan jumlah produksi dengan apa tadi? Jumlah benih. Nah, kurang lebih hipotesis kita seperti ini. Nah, kemudian berarti kalau di bawahnya kita tinggal copy aja nih. Yang H1-nya ya. Berarti kalau misalkan saya menggunakan
terdapat hubungan antara jumlah produksi dengan luas lahan dan jumlah produksi dengan jumlah benih. Ya, memiliki sama terdapatkan sama saja. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum melakukan uji hipotesis, maka kita harus punya syarat pengambilan keputusannya. Nah, di sini pengambilan keputusan untuk Pivot rate correlation itu ada dua. Yang pertama kita menggunakan nilai probabilitas dan yang kedua kita menggunakan angka korelasi. Nah, ini ada dua cara yang bisa kita pakai ya. Nah, di masing-masing caranya atau di masing-masing pengambilan keputusannya itu ada beberapa syarat ya. Syaratnya untuk yang berdasarkan atau menggunakan nilai probabilitas, syaratnya H0 diterima ya, H0 diterima apabila probabilitas ya atau signifikansi atau sig dia lebih besar dari 0,05. Nah, kenapa di sini 0,05? Karena kita tadi menggunakan tingkat kesalahan 5%. Itu ya, nanti silahkan disesuaikan. Kalau misalkan tingkat kesalahannya 10 berarti ya 0,1 dan seterusnya ya. Kemudian H0 ditolak apabila nilai probabilitas atau signya ya dia kurang dari 0,05. Nah, ini adalah syarat untuk nilai probabilitas. Nah, lalu gimana syarat untuk yang menggunakan angka korelasinya, Kak? Seperti itu. Nah, angka korelasi ini digunakan untuk menilai seberapa kuat hubungan tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika angka korelasi ketika angka korelasi dia lebih dari 0,5, saya berikan plus minus 0,5, saya berikan simbol dulu. Plus minus 0,5, maka memiliki hubungan kuat. Maksudnya memiliki hubungan kuat adalah hubungan antar variabelnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kebalikannya, angka korelasi, saya copy aja ya. Misalkan seperti ini. Ketika angka korelasinya dia kurang dari plus minus 0,5, maka dia memiliki hubungan yang lemah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk korelasi ini, nilai paling maksimalnya adalah 1. Ya, nilai maksimal adalah 1. Dan ketika memiliki nilai korelasi 1, maka itu disebut dengan korelasi sempurna. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita coba masuk ke SPSS-nya, teman-teman. Oke. Kita coba masuk ke SPSS-nya ya. Nah, sudah masuk di sini. Nah, langkah pertama untuk melakukan uji korelasi, yang pertama kita adalah klik analyze, kemudian correlate, ya. Kalau sudah, kemudian kita klik bivariate. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan muncul kolom seperti ini, dan di kolom kanannya ada kolom variabel. Nah, tadi di kasus kita ingin melihat bagaimana hubungan jumlah produksi dengan luas lahan, bagaimana hubungan jumlah produksi dengan jumlah benih. Karena di seluruhnya ini ada di sini, maka kita pindahkan seluruh variabel ini ke bagian variabel. Ya, kita pindahkan ke sini, ke variabel. Kalau sudah, pastikan teman-teman di correlation coefficient-nya yang bagian persen-nya sudah dicentang. Kemudian test of signifikansinya total ya, atau dua sisi. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman klik OK. Ya.
Silakan diklik OK. Bentar, saya tunjukkan outputnya. Saya stop share dulu. Saya tunjukkan outputnya. Nah, output dari korelasi yang kita pakai tadi atau bivariate correlation itu hanya seperti ini saja. Ya, hanya satu output ini saja. Nah, nanti person correlation ini dia menunjukkan angka korelasinya atau nilai korelasinya. Kemudian untuk sig to tail dia menunjukkan nilai probabilitasnya. Kemudian untuk n ini menunjukkan jumlah datanya. Seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman ketahui seperti matriks ya. Ini ada jumlah produksi, luas lahan, jumlah benih. Kemudian ini ada jumlah produksi, luas lahan, dan jumlah benih juga. Artinya, bacanya gini, jumlah produksi berkorelasi dengan jumlah produksi, dia memiliki nilai korelasi sempurna, yaitu 1, karena dia berkorelasi dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian jumlah produksi ini berkorelasi dengan luas lahan, ini memiliki nilai korelasi sebesar minus 0,137 dan nilai signifikansinya 0,505. Seperti itu. Nah, nanti jumlah produksi berkorelasi terhadap jumlah benih, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini kayak luas lahan berkorelasi dengan jumlah produksi, nilainya ini ya, minus 0,137 sama dengan ini. Karena dia pernah berkorelasi antara jumlah produksi dan luas lahan. Ini kan tinggal dibalik saja. Ya. Ini juga sama. Nah, ini yang belum ada luas lahan dengan jumlah benih. Ya, ini nilai korelasinya, kemudian ini nilai signifikansinya. Oke. Nah, kita coba copy saja sekarang. Kita copy, kita masukkan ke analisis kita. Oke, saya masukkan di sini ya. Nah, saya masukkan di sini biar kita enak korelasinya. Nah, karena kita hanya ingin melihat bagaimana jumlah produksi berhubungan dengan luas lahan, berarti jumlah produksi dengan luas lahan ini dan jumlah produksi dengan jumlah benih, maka yang kita lihat cukup yang ini saja. Ya. Nah, beda lagi ketika teman-teman ada kasus bagaimana hubungan antara luas lahan dengan jumlah benih. Nah, itu silakan nanti ditambahkan. Seperti itu, ya. Pokoknya bagaimana analisis korelasi itu dilakukan itu silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kasus yang teman-teman ingin pecahkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas satu per satu. Oke. Nah, misalkan di sini menggunakan nilai probabilitas, ya, menggunakan nilai probabilitas. Yang pertama, kita ingin melihat hubungannya jumlah produksi dengan luas lahan. Ini yang pertama tadi. Terus kemudian yang kedua, kita ingin melihat jumlah produksi dengan jumlah benih. Ya. Oke, saya rapikan dulu. Oke. Nah, di sini kan kita hanya menggunakan nilai signifikansinya ya, berdasarkan nilai probabilitas. Sekarang kita lihat nilai signifikansinya, jumlah produksi dengan luas lahan. Saya coba masuk ke atas. Jumlah produksi dengan luas lahan. Berarti ini ya. Ini sama ini. Nilai sig-nya berapa ini? 0,505. Oke. Kita masukkan nilai sig-nya 0,505. Terus kita bandingkan nilai sig hitung kita dengan nilai tingkat kesalahan kita 0,505 berbanding 0,05. Nah, ini kan lebih besar teman-teman. Sig ya kan 0,505 lebih besar dari 0,05. Kalau sig lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Oke. Berarti H0 diterima.
Sehingga kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kita ambil dari hipotesis. Kalau H0 diterima bunyinya apa tadi? Berarti tidak ada hubungan ya antara jumlah produksi dengan luas lahan. Nah, apakah yang belakang ini juga diikutkan? Tidak ya, karena kita tadi fokusnya baru ke jumlah produksi dengan luas lahan. Nah, ini kan ada dua hipotesis yang berbeda. Ini yang saya maksud, kita ingin melihat jumlah produksi dengan luas lahan. Nah, berarti kesimpulannya tidak ada hubungan antara jumlah produksi dengan luas lahan. Oke, ini yang kasus yang pertama. Yang kita ingin melihat jumlah produksi dengan luas lahan. Sekarang kita yang kedua. Bagaimana hubungan antara jumlah produksi dengan jumlah benih? Nah, sekarang kita lihat dulu nilai signifikansinya dia. Ya, kita lihat nilai signya tadi. Berapa tadi? Jumlah produksi dengan jumlah benih. Nilai signya adalah 0,000. Oke ya. Ini loh nilai sig. Ini 0,00. Kita masukkan. Oh, saya ke atas dulu deh. Oke, 0,000. Nah, kita bandingkan nilai sig yang kita punya dengan tingkat kesalahannya yang kita pakai 0,000 berbanding 0,05 ya. Sekarang 0,000 sama 0,005 itu kan lebih besar 0,05, berarti sig itu lebih kecil dari 0,05. Kalau sig lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya apa? Kita lihat. Apabila sig lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Oke, H0 ditolak. Berarti keputusannya di sini H0 ditolak. Sehingga yang diterima adalah yang H1. Sehingga kesimpulannya kita coba lihat yang atas, yang hipotesis. Kalau H0 ditolak, H0 ditolak, ini dicoret saja, hilang, berarti H1 yang diterima. Berarti terdapat hubungan antara jumlah produksi dengan jumlah benih. Oke, saya copy dari sini ya. Dengan jumlah benih. Ya, jadi silakan teman-teman nanti disesuaikan. Nah, berhubung di kasus ini ada dua hubungan yang ingin kita lihat, maka hipotesisnya saya buat jadi satu, gitu. Nah, tapi untuk keputusannya dan untuk kesimpulannya, itu kan bisa dilihat secara sendiri-sendiri ya. Ada hubungan apa enggak antara jumlah produksi dengan luas lahan. Kemudian, ada hubungan enggak antara jumlah produksi dengan jumlah benih. Ternyata dihasilkan bahwa jumlah produksi dengan luas lahan itu tidak memiliki hubungan atau tidak ada hubungan, tetapi jumlah produksi dengan jumlah benih itu memiliki hubungan. Seperti itu cara membahasnya untuk yang nilai berdasarkan nilai probabilitas. Nah, sekarang kita coba lihat dia memiliki hubungan yang kuat apa enggak? Seperti itu. Ya. Oke, saya masuk di sini. Nah, kita analisisnya kan tadi dua, ada jumlah produksi dengan luas lahan dan jumlah produksi dengan jumlah benih. Seperti ini ya. Oke, saya rapikan dulu. Oke, kalau sudah seperti ini, maka yang pertama kita lihat angka korelasi. Angka korelasi untuk jumlah produksi dengan luas lahan itu berapa? Nah, kita lihat di outputnya. Ya, angka korelasi itu bisa teman-teman lihat dari nilai percent correlation-nya. Ya, oke, dari nilai percent correlation-nya. Nah, sekarang tadi kita ingin melihat jumlah produksi
dan luas lahan. Nilai persen korelasinya seperti apa? Nilai persen korelasinya adalah minus 0,137. Oke, kita masukkan. Minus 0,137. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat dan kita bandingkan angka korelasi. Kita bandingkan dengan nilai plus minus 0,5. Ya. Angka korelasi kita minus 0,137. Kita bandingkan dengan 0,5. Nah, 0,137 sama 0,5 kan dia lebih kecil. Ya, minus 0,137 lebih kecil dari 0,5, maaf, 0,5. Berarti di sini keputusannya jumlah produksi memiliki hubungan lemah. Kita lihatnya dari sini. Angka korelasi kalau lebih kecil dari 0,5 maka memiliki hubungan lemah. Berarti di sini kalau angka korelasinya minus 0,137 lebih kecil dari ini, berarti keputusannya jumlah produksi itu memiliki hubungan yang lemah. Jumlah produksi dengan luas lahan memiliki hubungan yang lemah. Maaf ya, tadi kurang lengkap perkataan saya. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ada nilai negatif. Nah, ya kan? Ada nilai negatif dan ada nilai positif. Nah, plus dan minus tadi itu menunjukkan arah hubungan, teman-teman. Kalau di sini dia angkanya minus, berarti memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Maksudnya adalah ketika terjadi penambahan, misalkan di sini, ketika terjadi penambahan luas lahan, maka dia bisa jadi menurunkan yang namanya jumlah produksi. Seperti itu. Nah, karena dia minus atau minus ya, maka arah hubungan antar variabel jumlah produksi dan luas lahan adalah berbanding terbalik. Artinya, artinya apabila terjadi penambahan satuan luas lahan, maka akan menurunkan jumlah produksi. Kurang lebih maknanya seperti itu. Ya, nanti lebih jelasnya silakan ditanyakan dan mungkin akan disampaikan oleh Pak Zul di kelas. Ya, oke, ini adalah nilai korelasi atau angka korelasi. Ya, sekarang kita yang kedua, bagaimana arah atau angka korelasi hubungannya antara jumlah produksi dengan jumlah benih. Kalau di awal tadi di signifikansi ternyata terdapat hubungan antara jumlah produksi dan jumlah benih. Nah, sekarang kita lihat dari hubungan tersebut seberapa kuat sih hubungannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, sama caranya dengan yang di atas tadi, kita lihat dulu angka korelasinya. Oke, kita lihat angka korelasi di atas. Jumlah produksi dengan jumlah benih. Kita lihat nilai persen korelasinya. Oh, ternyata 0,894. Oke, kita masukkan ya. 894. Di sini 0,894. Nah, kita bandingkan angka korelasi yang kita punya dengan pembandingnya 0,5. Berarti kalau 0,894 kita bandingkan dengan 0,5, maka keputusannya teman-teman 0,894 sama 0,5. Berarti kan lebih besar ini kan? Berarti angka korelasi lebih besar dari 0,5. Nah, sekarang kita lihat di syaratnya.
angka korelasi lebih besar dari 0,5, maka memiliki hubungan yang kuat. Oke, berarti keputusannya ini ya, jumlah produksi dengan jumlah benih memiliki hubungan kuat ya, karena nilainya lebih dari 0,5 itu tadi. Nah, sekarang di sini nilainya tidak ada minusnya ya. Kalau di awal tadi di atas ini ada nilai minus. Nah, di sini tidak ada minus. Berarti artinya apa? Nah, sekarang kita coba. Karena nilai karena dia positif atau positif seperti ini ya, maka arah hubungan antar variabel jumlah produksi dan jumlah benih adalah searah. Kalau searah, artinya atau maknanya, artinya apabila terjadi penambahan persatu satuan jumlah benih, maka akan meningkatkan namanya jumlah produksi. Ya, teman-teman pokoknya diingat, kalau dia minus, maka dia akan menurunkan. Menurunkan apa? Tergantung kasusnya. Kalau dia positif, maka dia akan meningkatkan. Nah, kalau di sini kasusnya adalah meningkatkan jumlah produksi. Kurang lebih seperti itu untuk yang korelasi atau analisis korelasi. Ya, nanti silakan teman-teman disimak video ini, kemudian nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk praktikum untuk materi analisis korelasi. Kita akan ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Ya, teman-teman semuanya, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, pandemi belum berakhir, semoga kita tetap sehat-sehat, seperti itu. Seperti biasa, nanti untuk datanya, nanti akan saya kasih di link deskripsi, nanti silakan teman-teman download dan dipraktekkan. Ya, mungkin itu saja untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.